Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Semua karena rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai pada Kamis pagi hari tanggal 3 April 2025. Atas izin Tuhan kita dipelihara memasuki hari yang pertama, hari kedua, hari yang ketiga. Ini anugerah Tuhan. Sebab kita adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat pilihan kesayangan dari Tuhan. Kita adalah milik Yesus. Itu sebentar saya Pastor Yakub akan menyanyikan pujian Sekarang Ku Milik Yesus. Karena sebentar kita mau baca atas rahmat dan anugerah Tuhan pada Kamis pagi hari tanggal 3 April 2025. Kita baca kitab 1 Tawari pasal yang pertama ayat 1 sampai 27 berkaitan ke daftar keturunan Adam sampai Abraham. Nanti secara singkat saya mau terangkan supaya kita pahamkan firman Tuhan, supaya hari-hari kita makin dewasa di dalam Dia dan kita sadar bahwa kita dalam milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus 6 ayat 20 dikatakan bahwa kamu sudah dibeli dengan harga tunai, sudah lunas dibayar. Kita adalah milik Yesus, bukan milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Yesus. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Tuhan Yesus, Yesuslah milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Yang Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya, Tuhan punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama di atas segala nama, itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan Juru Selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Pagi ini Bapa, kuduskan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku ya Tuhan Yesus, hidupku milik-Mu. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun. Kami percaya pagi ini pagi yang indah, dan kami semua diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan pada Kamis pagi ini tanggal 3 April 2025 dalam suasana liburan subuhan hari Idul Fitri, kita semua diberkati Tuhan. Minal aidin wal faizin, semua diberkati sama Tuhan. Kita saling penuh dengan cinta kasih, saling hormati, penuh dengan kasih sayang, karena kita semua diciptakan Tuhan bersaudara, dan setiap kita harus kembali datang kepada Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan kita menyembah,
Sebab hanya kepada Tuhan, Dia penyelamat kita, Dia penolong kita di atas segala-galanya. Sebab kita sudah dibeli dengan harga tunai. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa kita adalah bait suci, bait Roh Kudus. Roh Kudus bersama kita dan bukan milik kita. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah beli dengan harga tunai, sudah lunas dibayar. Kita adalah umat pilihan Allah sendiri. 1 Petrus 2:9. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Karena Tuhan sudah panggil kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang ajaib. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita baca kitab 1 Tawari dari ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan, nanti saya mau terangkan secara singkat. Ini bicara daftar keturunan Adam sampai Abram. Bicara keturunan, Bapak harus tahu persis. Setiap kita pasti ada keturunan. Ya, saya anak dari putra kandung dari almarhum papi saya yang saya cintai, seorang hamba Tuhan, pendiri gereja Bethel Tabernakel Kristus di Jember, dan juga merupakan bagian dari pendiri gereja Bethel Tabernakel, murid langsung dari Van Hazel yang ada di Surabaya. Karena dibentuknya, dibangunnya sinode gereja Bethel Tabernakel pada tahun 1957 di Surabaya, saudara ya. Termasuk di Cepu, nah, semua itu sejarah-sejarah gereja, saudara ya. Dan demikian kita mengenal tentang silsilah ya. Demikian supaya penting, setiap Bapak Ibu pasti ada silsilah. Dari siapa orang tua? Dia harus tahu ya. Itu menunjukkan kualitas hidup kita ya. Israel, kalau kita ke Israel nulis biodata itu pasti ditanya itu. Ya, family name-nya, dari nama marganya siapa, papanya siapa namanya, termasuk nama kakek, itu ditanya saudara ya. Karena menunjukkan silsilah, penting ini silsilah. Saya mau baca sekarang 1 Tawari pasal 1 ayat 1 sampai 27 ya. Kitab Tawar ini ditulis oleh Esra, saudara ya. Banyak pandangan dari tokoh-tokoh gereja ya. Memang di sini tidak ditulis siapa penulisnya, tapi jelas ini punya kemiripan karena Esra itu sangat konsisten ya sebagai penulis ya. Dalam buku Tawari 1 dari Esra dan Nehemia itu merupakan suatu mata rantai kitab yang satu sama lain saling terkait ya. Yang ditulis kurang lebih antara 450 sampai 420 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung dari sekarang sekitar kurang lebih ya 2500-2600 tahun yang lalu, saudara ya. Itu ditulis oleh Esra ya. Karena saya sekolah teologi ya, jadi semua punya pandangan yang sama ya. Penulisnya adalah Esra ya. Demikian firman Tuhan. Saya mau baca dari ayat 1. Adam, Set, Enos. Ini keturunan dari Adam punya anak Set, Enos. Dan berikutnya Kenan, Mahalalel, Yared, Heno. Heno keturunan ketujuh. Saya pakai 7 angka sempurna. Heno diangkat hidup-hidup, bergaul karib dengan Tuhan, ya, tidak mengalami kematian. Rapture pertama itu adalah Heno, diangkat hidup. Kalau saya baca di Kejadian pasal pertama, ya. Metusala itu adalah manusia yang paling tua dalam Alkitab, kitab Kejadian disebut umurnya 969 tahun, saudara. Paling tua dia tuh. Adam aja 930 tahun, tapi Metusala 969 tahun, paling tua. Ya, dan anak punya Lameh. Terus berikutnya Nuh. Nuh itu keturunan 10, saya. Maka 10 hukum Taurat setelah keturunan dari Nuh, bangsa Israel. Ya, oleh karena itu disebut 10 hukum Taurat karena Nuh adalah satu-satunya disebut dalam Alkitab yang taat kepada firman Allah, sekeluarga diselamatkan. Ya, Nuh. Ya. Dan anaknya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Nah, dari ayat 5 sampai 27 itu sebetulnya keturunan dari Nuh. Coba kita bahas ya. Yang pertama, keturunan Set, Yafet. Yafet itu di ayat yang keempat ada keturunan dari Nuh, Yafet. Ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer. Nah, Gomer adalah anak daripada Yafet. Ayat yang kelima kan. Nah, jadi kalau Bapak paham semuanya, itu turunan-turunan ini hanya turunan dari Sem, Ham, Yafet, saudara ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa teliti. Keturunan Gomer ialah Askelon, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan. Nah, Yawan itu tertulis di dalam keturunan dari Yafet. Ya, Yafet kan adalah Gomer, Magog, Made, Yawan. Nah, tapi keturunan Yawan disebut ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham. Nah, sudah saya katakan kan. Jadi keturunan dari Nuh itu semua ada Sem, Ham, Yafet. Nah, tadi keturunan Yafet, sekarang keturunan Ham ya. Jadi anak daripada Nuh. Ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan ya.
Misraim itu menurunkan Mesir, Saudara. Jadi Mesir itu sebetulnya kata Mesir itu dari Misraim ya. Jadi Bapak Ibu biar jelas ya. Ada Mesir, Misraim ya. Keturunan Kus ialah Seba, Havila, Sabta, Rema, Sabteka. Keturunan Rema ialah Sheba dan Dedan ya. Jadi Kus dari keturunan dari Ham. Jadi sudah saya katakan ini semua keturunan dari keluarga dari Nuh, Sem, Ham, Janafet. Kus memperanakan Nimrod, dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim ayat 11 memperanakan orang Ludim, orang Anim, orang Lehem, orang Napturim. Ya, jadi Misraim ayat keturunan dari Mesir disebut Mesir. Orang Patrusim dari Misraim ya. Jadi Patrusim ini dari keturunan dari Misraim. Orang Kasfurim dari mereka ialah berasal orang Filistin dan orang Kaftur. Nah, ada disebut Filistin. Jadi jelas kesimpulannya bangsa Filistin, orang Filistin itu keturunan dari Misraim. Jadi jelas kalau dilihat dari keturunan pasti keturunan dari Misraim itu dari Ham ya, Ham ya. Jadi Ham ialah Kus ayat 8 keturunan Ham ialah Kus Misraim. Jadi berarti Filistin itu keturunan Ham yang dikutuk. Nah, jadi jelas pantesan saudara Filistin dengan Israel. Israel itu keturunan Sem. Ya. Musuh besar perang kan. Nah, ini karena apa? Dari keturunan Ham adalah orang yang dikutuk. Pantesan orang Filistin ada orang keras kepala saudara ya. Tidak takut akan Tuhan ya. Kanaan sama-sama di kanan keturunan dari Misraim ya. Kanaan dan dari Ham yang dikutuk. Kan memperanakan Sidon anak sulungnya dan Het serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgazi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang Amori, orang Girgazi, Yebusi, keturunan dari semua dari Ham, kanan yang dikutuk. Itu yang memusuhi Israel ya. Orang Ewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati, keturunan Sem. Sekarang Sem. Keturunan Sem ini melahirkan Israel. Kalau saudara lihat dari keturunan Sem ini, punya air ujung-ujungnya ke Abram, Ishak, Yakub ya. Yakub disebut Isa. Nah, kita belajar jadi supaya jelas ya. Jadi ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesek. Arpaksad memperanakan Sela dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi dan nama dia Yoktan. Yoktan memperanakan Almadad, Seleb, Hasar, Mawet, Jera. Adoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Terus Sem, Arpaksad, Sela, Eber, Pelok, Rehu, Seruk, Nahor, Tera, Abram. Itulah Abram. Nah jelas ya. Jadi dari Sem ayat 17 sampai 27 itu melahirkan Abram sebut Abraham. Terus saudara perlu tahu ya, Abram pada waktu Abram beda dengan Abram. Maksudnya beda begini. Abram masih sifat lama sudah. Seperti Abram punya istri Sarah dan Hagar. Itu masih nama Abram. Tapi begitu Abraham beda. Tuhan perintahkan kepada Abraham. Waktu kita baca di Kejadian pasal 17. Hendaklah kamu kudus. Jadi tidak boleh ada celah saudara. Beda. Makanya keturunan Ishak. Nanti keturunanmu ya dikasih keturunan Ishak. Karena disebut nama Abram. Bukan nama Abram. Tapi setelah nama Abraham. Coba telusuri ya. Supaya Bapak pelajari ya. Dan saya mau baca. Kejadian 17 dikatakan. Ketika Abram. Namanya masih Abram. Ya. Berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Nah, artinya waktu Abram banyak perbuatan-perbuatan Abram yang salah. Contoh mendapatkan Hagar, ya, terus untuk membohongi Sarah waktu ketemu dengan Raja Mesir supaya kamu jangan ngaku istriku tapi ngomong adik. Jadi itu bohong-bohong kan? Itu masih nama Abram. Tapi begitu diubah sama Abraham, makanya itu Kejadian pasal 17 diubah Abram menjadi Abraham. Coba kalau sudah baca di ayat yang kelima. Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Nah, begitu diubah nama menjadi Abram, baru ada keturunan si Ishak. Jadi kehidupan yang baru. Ya, ini jelas, saudara. Nah, terus saya mau terangkan berikutnya, saudara ya. 1 Tawari pasal 1 ayat 1 sampai 27 adalah bagian awal dari kitab 1 Tawari yang berisi daftar silsilah manusia sejak Adam hingga keturunan Abraham.
Bagian ini mencerminkan garis keturunan yang penting dalam sejarah Israel ya. Saya terangkan kembali secara singkat. Ayat 1 sampai 4 datar dimulai dari Adam manusia pertama dan mencantumkan keturunan hingga Nuh ya. Ayat 1 sampai 4. Tiga anak Nuh yang saya terangkan dari Sem dan Ham dan Yafet disebutkan karena mereka adalah nenek moyang dari berbagai bangsa setelah air bah. Jadi setelah Sem, Ham, Yafet, keturunan semua ini. Ya, manusia Musa di muka bumi ini, termasuk Bapak, Ibu, Saudara semua, kalau dilihat dari sejarah itu, dari keturunan Sem, Ham, Yafet. Ayat 5 sampai 23 menyebutkan keturunan Yafet, Ham, dan Sem. Ya. Yafet menjadi nenek moyang bangsa wilayah di Eropa dan Asia Utara. Ya. Kalau Ham menurunkan bangsa-bangsa seperti Kanaan, Mesir, dan Babel. Ya. Sem, ya, jadi kalau menurunkan garis keturunan itu yang paling diperhatikan dalam Alkitab karena menurunkan bangsa Ibrani yaitu Timur Tengah lainnya dan di dalamnya ada Abraham. Maka terakhir adalah Abraham. Ayat 24-27 fokus pada keturunan Sem yang mengarah kepada Abraham. Abraham disebut titik penting karena dia adalah bapak bangsa Israel dari perjanjian Allah kepadanya. Karena dari Abraham kan ada anaknya Yakub. Abraham punya anak Ishak, anak Ishak adalah Yakub. Yakub disebut Israel. Jadi penting sejarah keturunan ini karena berkaitan sejarah keselamatan. Silsilah yang menunjukkan bagaimana Allah memelihara garis keturunan yang akan membawa kepada bangsa pilihannya Israel yang akhirnya kepada Yesus Kristus. Jadi ini penting supaya kita ketahui saudara. Begitu setianya Tuhan melalui generasi demi generasi Allah tetap setia di dalam menjalankan rencananya. Ya, identitas dan warisan bagi bangsa Israel mengetahui asal usul mereka penting untuk memahami panggilan mereka sebagai umat pilihan Allah. Jadi demikian kita. Saya katakan bahwa kita adalah keturunan dari Abraham. Kalau saudara baca di dalam Lukas 19, jadi supaya jelas ya, saya tidak panjang-panjang, nanti saya akan lanjutkan dengan besok ya. Di dalam Lukas pasal 19, maka dikatakan keturunan Abraham ya, karena bapak orang segala percaya. Saya mau baca Lukas 19 ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham, bukan Abram. Abraham hidup baru. Tidak boleh ada cacat celah. Karena waktu Abram ya hidupnya masih main dengan dosa. Kalau saudara baca sebelum kejadian pasal 17 ya. Kejadian pasal 16 itu menyebutkan masih, kalau saudara baca kejadian 16 namanya masih Abram kalau saudara baca ya. Adapun Sarai istri Abram, bukan Abram, masih Abram ya. Terus Sarai bicara kepada Abram ya tentang punya nama istrinya Hagar, mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, masih namanya Abram ya. Tetapi begitu nama Abram tidak boleh. Makanya perjanjian Ishak itu setelah nama Abraham, kehidupan yang baru. Coba sudah baca ya. Kejadian 18 ayat 19 itu namanya sudah Abram, bukan Abram lagi Tuhan menyebut. Saya mau baca. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang janjikan kepada Abraham janji, bukan namanya Abram. Jadi kehidupan yang baru. Maka di Lukas 19 disebut keturunan Abram. Demikian kita, keturunan orang yang diperbarui, ciptaan yang baru. Maka relevan sekali bahwa kita di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jadi jelas melalui silsilah ini arah tujuannya supaya kita hidup baru di dalam Dia. Supaya kita bukan menggunakan kehidupan yang lama, tapi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang ku milik Yesus. Yesuslah milikku. Amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam suasana liburan ini. Sebelum kita menikmati keliburan apapun, jangan lupa berjaga dan berdoa. Mungkin Bapak sedang di luar kota atau pergian, jangan lupa berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan Yesus, sebab melalui firman Tuhan pagi ini, bahwa kita keturunan Abraham hidup yang baru, diperbarui. Jadi intinya silsilah ini, bahwa kita adalah anak yang sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Keturunan Abraham di sini, Abraham itulah Abraham, itulah anak yang sudah diperbarui di dalam Kristus. Sehingga kita adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Sehingga suatu hari kelak kita berhak menjadi waris kerajaan surga, adalah anak yang sudah hidup baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.